Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel ini. Jadi untuk video kali ini saya akan kembali memberikan informasi kepada kalian semua ya tentang bagaimana caranya kita untuk mengecek kualitas IP ataupun proxy yang kita gunakan ya. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut ya, seperti biasa bagi kalian mungkin yang baru pertama kali melihat video ini, kalian bisa berkunjung ke beranda channel saya karena sudah ada beberapa video yang mungkin berguna dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kemudian bagi teman-teman yang ingin mengudar anti-PM dan VPN, kalian bisa hubungi saya di bagian deskripsi ya, sudah ada link Telegram. Jadi kalian bisa hubungi saya lewat link Telegram tersebut ya. Kemudian kalau kalian ingin mengetahui lebih lanjut tentang anti-PM kemudian VPN, kalian bisa lihat beberapa video saya tentang penjelasan untuk anti-PM dan VPN ya. Jadi kalian bisa cek saja, lihat satu-satu untuk videonya teman-teman. Dan jika kalian berminat, kalian juga bisa bergabung di channel Telegram ya. Jadi kalian tinggal klik saja link untuk channel Telegramnya di bagian deskripsi juga sudah saya sediakan. Dan bagi teman-teman yang sudah modar anti PM kemudian juga sudah modar VPN, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga push dolarnya semakin lancar. Oke, saya rasa seperti itu. Mari kita langsung saja ke informasinya. Oke teman-teman, jadi seperti yang sudah saya bilang tadi ya di awal, bahwa kita akan coba menggunakan sebuah servis atau layanan dari sebuah website ya untuk mengecek kualitas IP ataupun proxy kita. Nah, website atau halaman yang akan saya informasikan kepada teman-teman sekalian, saya rasa masih belum banyak atau mungkin bahkan tidak ada teman-teman yang menggunakan website ini untuk menggunakan mengetes proxy atau kualitas IP yang digunakan ya. Nah, kalau biasanya kalian menggunakan website seperti Word, kemudian IP Hub, kemudian IP Score, kemudian ya beberapa website lainnya seperti IP saya juga untuk mengecek atau mengetahui kualitas proxy atau IP kalian. Nah, kali ini saya akan memberikan informasi yang mungkin berharga bagi kalian, karena untuk website yang akan kita bahas pada kali ini memiliki teknik yang sedikit berbeda dengan website-website lain untuk mengetahui kualitas atau proxy yang kita gunakan gitu ya. Nah, nama website ini teman-teman adalah proxy.incolumitas.com ya. Jadi kalian bisa lihat, langsung saja berkunjung ke halaman website ini, proxyincolumitas.com ini. Nah, kemudian di sini saya menggunakan dua buah browser ya, yang ini berbeda ya. Jadi perusahaan berbeda ya, anti-detect browser ini berbeda dan tetap hasilnya itu sama teman-teman ya. Jadi hasilnya sama karena di anti-detect browser juga ada beberapa settingan untuk masalah IP ini, tapi tetap saja tidak bisa untuk melewati deteksi dari website ini ya. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini saya menggunakan IP dari United Kingdom atau Inggris. Kemudian kalau kita lihat ini saya menggunakan get IP teman-teman ya, atau residential IP. Kemudian untuk skornya juga ya, skornya juga 0 ya, low risk artinya resikonya rendah. Enggak, singkat kata bahwa IP ini sudah bagus ya. Sebenarnya sudah bagus IP-nya, tapi ketika saya cek di website ini ya hasilnya kurang bagus ya. Jadi hasilnya kurang bagus dan masih terdeteksi proxy ya. Kemudian untuk di sini juga sama teman-teman ya. Nah, kemudian salah satu teknik yang digunakan dari website ini adalah TCP atau IP fingerprint. Nah, biasanya kita mendengar browser fingerprint. Nah, kali ini ada namanya TCP atau IP fingerprint. Nah, kalau kalian klik di sini ya, more info, kalian akan kelihatan di sini bahwa ada inkonsistensi antara TCP IP highest OS dan user agent OS-nya ini ya. Dimana di sini Chromium OS, sedangkan di sini menggunakan Windows ya. Jadi ada ketidaksesuaian. Kemudian untuk Chromium OS ini diambil dari skor tertinggi seperti di atas ini ya. Jadi kalau misalnya skor tertingginya adalah Android, maka di sini nanti dia akan tertulis Android. Ya, pokoknya di antara Android, Chromium, Linux, macOS, Windows dan iOS ini, yang manapun memiliki skor yang paling tinggi, maka dia akan berada di atas ini ya. TCP IP highest OS ini dia akan ada di sini ya, intinya skor yang paling tinggi. Kemudian akan dibandingkan dengan user agent OS atau yang kita gunakan di browser kita ya, seperti itu. Jadi dari IP dan browser itu harus ada konsistensi supaya bisa melewati deteksi dari TCP IP fingerprint test ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini juga sama teman-teman ya. Jadi inconsistent TCP IP ya. Jadi sama juga di sini ya, tidak konsisten ya. Nah, kemudian
sebenarnya untuk parameter yang lain itu masih banyak teman-teman ya. Jadi kalian bisa nanti cek langsung lihat sendiri untuk websitenya. Kemudian kita bisa lihat di YouTube ya. Jadi kita bisa lihat YouTube apakah YouTube juga menggunakan teknik ini untuk mengetahui kunjungan kita itu menggunakan proxy ataupun bukan teman-teman ya. Nah, kalian bisa lihat untuk di bagian network TCP. Nah, di sini ada TCP connection ya. Jadi kalian bisa lihat untuk data-datanya ya. Sebenarnya kalian bisa lihat di sini. Nah, seperti ini. Tadi saya sudah masukkan si datanya ke sini ya. Nah, ya kurang lebih seperti ini datanya. Jadi ini kita menggunakan IP dari Great Britain ya, atau Inggris. Kemudian di sini ada user agentnya juga ya. Nah, makanya nanti akan di compare dengan IP-nya ya, fingerprint dari IP-nya. Apakah sesuai atau konsisten ataupun tidak ya. Jadi kalau di sini terlihat kita menggunakan Windows 10, kemudian Chrome, browser Chrome, kemudian di sini ya Windows 10 juga. Nah, di sini kalian bisa lihat data-datanya ya teman-teman ya. Nah, di sini kalau kalian mau lebih jelas kalian bisa lihat di sini. Nah, seperti ini ya, tinggal kalian cek saja. Seperti ini ya, Windows 10 kemudian dan seterusnya ya. Nah, ini ada data-datanya. Jadi kalian bisa cek saja. Jadi intinya bahwa YouTube juga menggunakan teknik TCP fingerprint untuk mengetahui kunjungan yang kita lakukan itu menggunakan proxy ataupun tidak teman-teman ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri atau mencari tahu lebih detail tentang teknik seperti ini ya. Nah, tapi yang jelas lebih mudahnya ya kita gunakan saja website ini ya. Jadi untuk mengetahui apakah kualitas IP kita bagus ataupun tidak ya. Bisa melewati deteksi TCP/IP fingerprint ataupun tidak. Kemudian kalau misalnya kita menggunakan, bagaimana jika kita tidak menggunakan proxy ataupun VPN, hasilnya seperti apa? Nah, kalau untuk di sini saya menggunakan VPN ya teman-teman ya. Nah, di sini saya menggunakan VPN. Kalau ini saya menggunakan proxy, di sini saya menggunakan VPN. Di sini sudah terkoneksi ke Amerika. Tapi di sini tidak bisa tidak bisa terbaca teman-teman ya. Jadi ini sudah sudah cukup lama saya tunggu dan tidak keluar untuk datanya ya. Jadi saya tidak tahu apakah pengaruh dari VPN-nya atau mungkin jika langsung terdeteksi bahwa kunjungan kita ini menggunakan VPN, dia akan tidak langsung dia tidak akan keluar datanya ya. Apakah seperti itu saya juga kurang tahu, tapi yang jelas jika menggunakan VPN ya, VPN biasa ya maksudnya, kalau menggunakan VPN biasa dia hasilnya seperti ini. Saya belum coba cek untuk VPN yang lainnya, kalian bisa tes sendiri lah ya apakah VPN kalian itu keluar datanya atau tidak ya. Kalau yang saya gunakan ini, nah seperti ini tidak keluar ya untuk datanya. Nah kemudian kalau kita gunakan yang kita tidak menggunakan proxy ataupun VPN ya teman-teman ya. Bagaimana jika kita tidak menggunakan proxy ataupun VPN ya, hasilnya seperti apa? Nah, di sini kalian bisa lihat untuk hasilnya ya. Kita coba copy dulu di sini. Nah, ini kalian bisa lihat ya, untuk hasilnya 0 ya. Artinya kita tidak terdeteksi proxy ya, very likely not a proxy. Jadi tidak terdeteksi proxy dan very likely not a VPN. Jadi tidak terdeteksi VPN. Kalau kita lihat di sini ya, untuk TCP/IP fingerprintnya, nah di sini sudah konsisten ya. Ini Windows dan ini Windows ya. Jadi sudah konsisten. Jadi kalian bisa lihat di sini ya, untuk skor tertingginya adalah Windows ya. Jadi sudah konsisten seperti ini. Nah, jadi kalian bisa coba cek proxy yang kalian beli ataupun VPN yang kalian beli, itu bisa kalian coba tes di sini. Jika mungkin di website-website lain seperti IP Saya, IP Hub dan IP Score dan beberapa website yang lain ya, kalian bisa lolos, coba kalian cek tes di sini ya. Jika kalian semuanya bisa lolos, bisa di bypass termasuk website ini, saya rasa berarti IP ataupun proxy kalian itu sudah cukup bagus ya teman-teman ya. Nah, sekarang bagaimana jika kalian itu sudah membeli proxy ataupun VPN tapi ternyata tidak bisa melewati website ini ya. Nah, kalian bisa mempertimbangkan untuk menggunakan VPN ya. Mungkin ketimbang kalian membeli atau mencoba-coba lagi untuk membeli proxy yang lain,
yang mungkin belum tentu juga, kalian belum tahu juga kualitasnya seperti apa ya, apakah bisa membypass halaman ini, website ini, deteksi dari incolumitas ini. Nah, kalian bisa mempertimbangkan untuk menggunakan VPN dari yang saya tawarkan ya. Nah, kalau untuk hasil VPN-nya teman-teman ya, nah seperti ini saya sudah aktifkan untuk VPN-nya, saya sudah aktifkan, dan ini adalah hasilnya teman-teman ya. Jadi hasilnya sama seperti jika kita tidak menggunakan tidak menggunakan proxy ataupun VPN ya, seperti ini ya. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, kalau kita lihat di TCP/IP fingerprint testnya, nah sini sudah sesuai ya, ini Windows dan ini juga Windows ya. Nah, kalau kita lihat di sini skor tertingginya ya Windows ya, 12,2. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi ini kita bisa lewati untuk deteksi dari TCP/IP fingerprint ya. Kalau misalnya browser fingerprint kita sudah bisa lewati, yang kali ini kita coba lewati IP fingerprintnya ya, seperti itu. Nah, ini merupakan salah satu cara saja teman-teman bagaimana kita mengetahui apakah IP kita itu sudah cukup bagus ataupun tidak ya, supaya ketika kita untuk post dolarnya itu jauh lebih aman ya, seperti itu ya, supaya tidak terdeteksi bahwa kunjungan kita itu kunjungan yang menggunakan proxy ya, seperti itu. Nah, saya rasa mungkin penjelasan saya singkat saja seperti itu teman-teman. Kalau kalian mau tahu lebih panjang lebih jauh, kalian bisa cari sendiri. Saya sudah memberikan sedikit gambarannya untuk websitenya, kalian bisa langsung kunjungi di situ. Kemudian bagi teman-teman yang mungkin ingin mendapatkan IP yang bagus ya, tapi tidak mau untuk membeli mencari tahu atau mencoba-coba membeli provider yang lain, kalian bisa hubungi saya teman-teman. Kita bisa menggunakan VPN, dan karena saya sudah tes sendiri, kalian bisa sudah lihat bahwa kita bisa melewati deteksi TCP fingerprint tadi ya. Kemudian mungkin saya rasa seperti itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini ya. Bagi teman-teman yang ingin mengorder VPN dan anti-PM, kalian bisa hubungi saya lewat Telegram dan linknya sudah ada di bagian deskripsi. Kemudian kalau untuk penjelasannya mungkin lebih detailnya kalian bisa lihat di beranda channel saya, karena sudah ada beberapa video yang saya upload penjelasan tentang anti-PM dan VPN-nya ya. Jadi mungkin tidak terlalu detail, tapi setidaknya kalian bisa dapat gambaran. Nah, kalau kalian ingin tahu lebih panjang, lebih detail, kalian bisa chat saya di Telegram ya teman-teman ya. Nah, kemudian bagi teman-teman yang sudah mengorder anti-PM dan VPN, saya ucapkan terima kasih ya, karena kemarin juga sudah ada yang berhasil untuk push dolarnya. Tapi memang harus ada beberapa hal yang kita perhatikan ya teman-teman. Jadi harus ada beberapa hal yang itu mengikuti standar yang sudah saya berikan, supaya push dolar itu semakin legit dan tidak tidak dikategorikan oleh YouTube itu sebagai spam ya, supaya push dolarnya itu bisa lebih maksimal ya. Kemudian mumpung ini bulan puasa ya, bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat berpuasa ya. Semoga ibadah puasa kita hari ini dan 1 bulan ini itu bisa diterima yang Maha Kuasa, dan semoga puasanya lancar ya. Bagi teman-teman yang mungkin dalam keadaan yang kurang sehat, semoga bisa diberikan kesehatan ya, supaya bisa lebaran bisa lebaran seperti biasa ya, dengan keluarga besar. Oke, saya rasa seperti itu. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.